menyampaikan sedikit pantun. Beli durian dengan Makcik Rini, pulangnya naik ojek Pak Ngah. Selamat bergabung Bapak Ibu di Zoom ini. Semoga webinar ini membawa berkah. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sebelumnya kepada Dinas Pendidikan yang telah mengadakan kegiatan Semarak Merdeka Belajar ini yang sangat membantu dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, para pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yang terhormat Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Rina Anafitra MPD, yang terhormat Bapak Ibu guru peserta webinar hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua di tahun pelajaran 2023-2024. Nah, di tahun pelajaran ini kita wajib menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, salah satu yang membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka ini adalah adanya yang namanya P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu guru di satuan pendidikan yang mungkin sudah ada ancang-ancang atau mulai merancang menentukan tema atau mulai merancang modulnya. Nah, di siang ini di kegiatan webinar hari ini kita akan mendapat pencerahan, pemahaman yang lebih baik lagi terkait menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Rina Anafitra. Beliau adalah guru SMP N4 Batin Solapan dan beliau juga merupakan penulis artikel juara 1 tingkat Kabupaten Bengkalis di Hari Pendidikan Nasional. Beliau juga merupakan guru berprestasi tingkat Kabupaten Bengkalis. Nah, untuk tidak memperpanjang pembukaan dari saya sebagai moderator, kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, kami persilakan. Terima kasih Bu Hadiri. Alhamdulillah dipertemukan oleh Disdik Bengkalis kita ya di room ini ya. Saya Bu. sangat senang loh di moderatori Bu Hadiri nih. Ini sebenarnya baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai saja kegiatan kita dengan membicarakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di dalam kegiatan webinar kita, di mana pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi praktek baik katanya terkait dengan perancangan atau penyusunan modul ajar untuk kegiatan P5 kita. Jadi Bapak dan Ibu, seperti kata Ibu Hadiri tadi, tahun ini kita sudah merata mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan pilihan mandiri berubah. Jadi artinya apa yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu insya Allah kita akan laksanakan mulai tahun ajaran ini. Dan pada hari ini saya berkesempatan diberikan waktu oleh tim Disdik Bengkalis yang sangat luar biasa ini untuk berbagi tentang modul P5 tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, sekali lagi saya juga sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan berbagi, bukan kegiatan menggurui. Artinya apa? Sekolah kami sudah mulai mengimplementasikan IKM itu sejak tahun ajaran 2022-2023 kemarin. Jadi alhamdulillah kami juga sudah
melakukan atau melaksanakan P5, meskipun tentu saja belum ada kesempurnaan ya Bapak dan Ibu, ada saja beberapa kendala ataupun tidak sempurna seperti apa yang telah ditetapkan di dalam kurikulum Merdeka. Namun demikian, saya berharap ataupun kami berharap dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan mungkin dapat sedikit banyaknya memberi pencerahan kepada kita semua untuk menyusun modul ajar tentang P5 ini. Karena sebagaimana kita ketahui, di dalam IKM ini tidak hanya modul ajar yang untuk pembelajaran intrakurikuler yang kita susun sebagai pengganti RPP, namun demikian ketika kita melaksanakan proyek, kita tidak hanya melaksanakan begitu saja, tapi tentu saja ada modul ajar sebagai pedoman atau sebagai panduan bagaimana kita melaksanakan proyek tersebut. Mungkin saya akan share screen ya Bu Adiri. Sudah terlihat Bu Adiri? Udah? Suara Bu Adiri enggak ini? Iya. Bu Adiri Sudah, harus Bu. temani saya. Kita hari ini berpasangan. Ini Bapak dan Ibu, ini kami ini duo guru IPS loh Bapak dan Ibu. Bu Adiri guru IPS dari Bengkali, saya dari Batin Solapan. Jadi jarang-jarang nih kesempatan kami ketemu. Sekali ketemu kami dipasangkan oleh Disdik Bengkalis di sini. Jadi Bapak dan Ibu, apa sebenarnya latar belakang kok ada pula yang namanya Proyek P5 begitu ya Bu ya. Selama ini kita nggak ada, kita hanya belajar, kemudian kita evaluasi pembelajaran anak-anak kita tanpa ada kegiatan yang namanya Proyek P5 ataupun yang lainnya. Jadi sebenarnya kenapa timbulnya Proyek P5 ini dan harus diimplementasikan karena terkait dengan visi pendidikan Indonesia itu sendiri, yakni mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi inilah visi dan misi pendidikan kita sehingga proyek yang kita lakukan itu juga berdasarkan kepada profil pelajar Pancasila ini. Artinya ini adalah tujuan ataupun cita-cita yang diharapkan oleh pemerintah kita untuk menjadikan peserta didik kita adalah peserta didik yang memiliki karakter Pancasila. Makanya nanti ada P3, profil pelajar Pancasila, kemudian ada proyeknya, di mana proyek ini merupakan implikasi dari profil pelajar Pancasila ini yang terintegrasi kepada mata pelajaran yang ada. Jadi saya yakin ini Bapak dan Ibu sudah tahu ya tentang kurikulum Merdeka. Kemudian dalam pelaksanaan proyek P5 ini, seperti saya katakan tadi, siswa kita itu yang selama ini hanya menghafal, menjawab pertanyaan, kemudian penilaiannya bersifat kognitif, sekarang tidak lagi. Jadi tidak sekedar hanya mengetahui dan menghafal saja Bapak dan Ibu, lebih dari itu, anak-anak mengimplementasikan dalam kegiatan nyata secara konkret. Jadi apa yang sudah dipelajari dalam IPS, apa yang sudah dipelajari dalam pelajaran IPA, matematika, kemudian PPKN, dan lain-lain sebagainya, itu implementasinya seperti apa di kehidupan nyata. Jadi konkretnya seperti inilah yang namanya Proyek P5 itu. Jadi nanti dalam Proyek P5 ini Bapak dan Ibu, ini bukan hanya satu guru pelajaran saja yang terlibat, melainkan seluruh guru yang mengajar di kelas 7, atau ya saya SMP ya kelas 7, ataupun di SD yang belajar di kelas 1 dan kelas 4, kemudian di SMK atau SMA itu yang mengajar di kelas 10, ini terlibat secara langsung. Jadi di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada integrasi lintas disiplin ilmu. Nah, ini saya mungkin kita udah baca ya Bapak Ibu ya, kita udah tahu sebenarnya. Cuman mungkin ada yang masih bingung gimana ya memulainya, apa ya bentuknya, gimana ya jadwalnya, gimana pengaturannya, siapa yang bertanggung jawabnya. Saya yakin ini masih banyak pertanyaan di kepala kita tentang hal-hal yang terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila ini. Jadi ini juga sesuai dengan kata-kata mutiara dari Ki Hajar Dewantara itu ya. Siswa itu harus kita dekatkan hidupnya dengan kehidupan rakyat. Kita dekatkan ke alamnya, ke lingkungannya, agar mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja,
tentang hidup tersebut. Akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri. Kadang apa yang kita alami secara konkret itu akan kita ingat. Dan kemudian tidak hidup terpisah dari rakyatnya. Ini Ki Hajar Dewantara. Jadi berdasarkan kepada filosofi Ki HD ini, kita bisa tahu kita akan melalui proyek P5 ini kita akan memberikan pengalaman-pengalaman belajar kepada siswa kita secara nyata. Kadang yang tahu teori saja ketika mereka masuk ke dalam lingkungan masyarakat, mereka akan gagok gitu. Mereka akan apa ya yang harus dilakukan? Karena selama ini mungkin lulusan ataupun anak-anak kita yang sudah selesai, mereka hanya tahu teorinya saja. Jadi teori-teori ini akan diimplementasikan ke dalam P5. Ini dasarnya. Kemudian di dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema yang penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme. Artinya apa? Mereka mempelajari secara langsung apa yang memang betul-betul mereka temukan di kehidupan yang nyatanya gitu. Tidak hanya sekedar membaca saja. Jadi konsepnya seperti itu. Artinya apa? Di dalam kurikulum Merdeka ini kita memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang dituangkan di dalam praktek secara nyata. Makanya nanti di dalam P5 ini Bapak dan Ibu, kalau kita selama ini pernah melakukan penilaian yang bersifat proyek ya, inilah dia. Salah satu wujud penilaian yang bersifat proyek ini kita temukan di dalam kurikulum Merdeka melalui kegiatan P5. Jadi Bapak dan Ibu, proyek itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Proyek ini didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Jadi ini konsepnya. Jadi seperti saya katakan tadi di awal, proyek P5 itu tidak hanya sekedar kita laksanakan. Ada aturannya Bapak dan Ibu, termasuk jumlah jamnya. Jumlah jamnya di dalam proyek P5 ini juga ada ketentuannya. Sebelum kita masuk ke dalam perencanaannya, kita lihat dulu prinsip dari P5 itu sendiri apa. Yang pertama holistik, menyeluruh. Kemudian kontekstual. Tadi sudah dikatakan kontekstual berarti berdasarkan kepada hal-hal yang nyata yang mereka temukan memang di dalam kehidupan mereka, di dalam lingkungan mereka tinggal. Kemudian kegiatan proyek P5 ini juga berprinsip berpusat pada peserta didik. Peran kita di situ hanya fasilitasi, kemudian membimbing. Tapi bagaimana kreativitas mereka melaksanakannya, kemudian bagaimana cara mereka melaksanakannya agar proyek itu bisa lebih baik, itu akan kita lihat pada bagaimana cara mereka berkreasi. Sebentar ya Bapak dan Ibu, ini baterai HP laptop saya habis. Jadi itu prinsipnya. Setelah itu eksploratif. Di dalam kegiatan P5, anak juga mengeksplor, ya, mengeksplor apa yang menjadi kemampuan mereka. Kadang kita, Bapak dan Ibu, kita tahu ada anak itu yang ketika kita didik, kita ajarkan konsep-konsep, mereka memiliki rendah kemampuannya untuk memberikan tanggapan gitu. Tapi ketika kita minta untuk melakukan pekerjaan, ambil ini nak, kerjakan ini, pergi ke sana, ini mereka sangat luar biasa. Jadi disitulah mereka yang bersifat eksploratif. Jadi mereka menggali kemampuan mereka. Jadi sebelum kita melakukan proyek, tentu saja kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Jadi tidak langsung aja, oh kami ingin membuat mainan kunci, langsung saja buat, tidak. Jadi perencanaan proyek itu kegiatannya yang pertama rancang alokasi waktunya. Jadi alokasi waktu ini sangat penting. Ini juga kan? Ini bising nih. Salam ya Bu. Masih dengar Bu? Dengar Bu, dengar. Bu Adiri masih ini ya? Iya, dengar Bu. Jadi rancang alokasi waktunya.
Bapak dan Ibu, kita paham di dalam kurikulum Merdeka, waktu untuk pelajaran itu tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu misalnya nih, kami IPS ini kan 4 jam per minggu. Ya kan, Bu? Sekarang waktunya itu dihitung per tahun. Per tahun lagi. Jadi misalnya kayak IPS kan 4 jam. Kemudian rata-rata jam 1 tahun itu adalah 36 minggu. Ya Bu ya, jadi minggunya 1 tahun itu 36 minggu. Jadi berapa jam-jam IPS? Kalau misalnya jam IPS itu 4 jam kali 36 minggu. Seperti itu pengaturan waktu. Ini untuk semua pelajaran Bapak dan Ibu ya. Jadi waktu pelajaran itu tidak berkurang. Kemarin itu ada infonya lagi matematika berkurang jamnya Bu. Dari 5 jadi 4, tidak. Tidak ya. Semua jamnya masih tetap sampai sekarang, hanya saja 1 jam dari masing-masing pelajaran itu kita ambil untuk pelaksanaan proyek. Jadi misalnya nih, kita ada 10 mapel. 10 mapel ini atau 10 pelajaran, ini kita ambil masing-masing 1 tahun khusus untuk pelaksanaan proyek. Jadi berapa jam? Kalau misalnya masing-masing 1 jam, berarti 1 tahun untuk satu pelajaran itu 36 jam. Karena 36 minggu. Nah ini, jadi pembagian waktunya seperti itu Bapak dan Ibu. Ketika misalnya kita kurikulum mungkin membuat roster, jam IPS itu 4 jam. Artinya 3 jam masuk kelas. Yang 1 jam taruh di luar dulu. Kemudian matematika juga seperti itu. Misalnya 5 jam selama ini, 4 jam masuk kelas, yang 1 jam taruh di luar dulu. Jadi jika ada 10 mata pelajaran, maka akan tersedia waktu untuk proyek itu 10 jam. Nah, nih alokasi waktunya untuk proyek ya. Jadi pada dasarnya untuk proyek per tahun itu waktunya lebih kurang 20-30% dari keseluruhan jam mapel. Setelah kita tahu berapa alokasi waktunya, baru kita bagi. Bapak dan Ibu, kalau misalnya untuk SD ya, itu lebih kurang 2 proyek yang harus dilakukan untuk 1 tahun. Kalau SMP 2-3. Kalau SMA, SMK sepertinya 3-4. Jadi ini kita bagi berapa waktu kita 1 tahun, ini yang kita bagi. Jadi ketika kita memilih proyek apa yang akan kita lakukan, buat alokasi waktunya. Ini yang pertama. Kemudian setelah kita tentukan waktunya, bentuklah tim fasilitasi proyek. Jadi masing-masing sekolah ini ada tim yang akan di-SK-kan oleh kepala sekolah. Jika misalnya rombelnya banyak, mungkin setelah fasilitasi itu bisa ada koordinator. Koordinator untuk proyek. Setelah kita bentuk fasilitasi atau timnya, identifikasi tingkat kesiapan sekolah kita. Siap enggak ya sekolah ini jika kita memilih proyek ini, siap enggak ya? Ada enggak sarananya? Lengkap enggak pendukungnya, baik SDM maupun fasilitas sarananya. Ini harus kita identifikasi. Satu, yang harus kita pahami Bapak dan Ibu, jangan paksakan diri kita untuk melakukan proyek yang rasanya kita belum mampu gitu. Yang rasa-rasanya kesiapan SDM-nya masih kurang, sarananya masih kurang, jangan kita paksakan untuk melakukannya. Jadi intinya, ketika kita memilih proyek, sesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sekolah kita. Jangan paksakan. Kemudian pilih tema umum. Tema umum ini maksudnya kan ada nih dimensinya ya. Ada dimensinya, ada beberapa. Kalau misalnya SMP ada 7 tema. SD, SMP itu ada 7 tema kira-kira yang akan bisa menjadi pilihan kita untuk melakukan proyek. Jadi lihat tema-tema tersebut mana yang kira-kira bisa kita lakukan dan mana yang kira-kira tersedia aspek pendukungnya. Setelah kita pilih tema, kemudian pilihlah topik yang spesifik. Dari tema tadi, kira-kira apa ya proyeknya yang menunjang tema tadi, yang sesuai dengan tema tadi. Ini Bapak Ibu, tidak kepala sekolah yang menentukan, tidak tim fasilitasi yang menentukan. Ini adalah duduk bersama semua guru kelas 7. Karena apa? Karena guru kelas 1 dan kelas 4. Guru kelas 10. Karena apa? Ini proyeknya proyek bersama Bapak dan Ibu. Tidak proyek kelas 1A, tidak proyek kelas 7A, tidak. Tapi proyek ini adalah proyek sekolah.
Jadi kalau misalnya kelas 7 dan kelas 8 itu sudah menerapkan, bisa saja proyek di kelas 7 itu sama dengan kelas 8. Karena itu proyek sekolah, bukan proyek kelas. Nah, kemudian setelah kita pilih topik spesifik, baru rancang modul. Nah, ini dia. Pada hari ini kita akan membicarakan bagaimana sih merancang modul ini, kemudian tentukan dimensinya. Dia kan profil Pancasila itu kan ada dimensinya nih. Nah, kita pilih dimensi apa. Nah, dalam misalnya saya pilih proyek kewirausahaan. Nah, temanya tema apa? Misalnya dimensinya itu ada dimensi religius atau kerjasama. Nanti apa bagian-bagian di dalamnya? Ini juga kita harus tentukan ya Bapak dan Ibu ya. Oke, itu tadi alokasi waktu dan perencanaannya. Selanjutnya Bapak dan Ibu ini dia. Kita lihat pilihan waktu pelaksanaan proyek itu. Pada dasarnya ada 3 Bapak dan Ibu bagaimana cara kita melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan proyek. Yang pertama itu menentukan 1 hari dalam seminggu. Artinya mungkin ada jadwal 1 kali seminggu. Misalnya setiap hari Selasa nih. Nah, ada kegiatannya apa? 2 jam pelajaran. Ini artinya menentukan 1 hari dalam seminggu. Kemudian mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir hari khusus. Artinya apa? Kalau tadi per minggu berarti rutin ya Bu ya. Misalnya setiap hari Jumat. Nah, kalau yang kedua ini tidak, Ibu bisa pilih. Ibu lihat kalendernya kan hari apa aja ya proyek ini ya, bisa. Berapa lama ya? Ingat tadi 20%. Itu baru 1 proyek ya Bapak dan Ibu. Nah, pilih harinya. Oh, misalnya hari ini hari Senin. Besok hari Kamis lah. Mungkin ada kegiatan. Besoknya hari Jumat. Terus. Itu namanya di hari khusus kita yang milih. Sedangkan yang ketiga, bisa dikumpulkan dan dipadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu. Artinya misalnya nih Bapak dan Ibu, kami mau buat proyek inilah, membuat proyek pemisahan sampah. Nah, misalnya, tapi ini enggak tiap hari. Mungkin 1 minggu aja. Jadi 1 minggu full anak menyelesaikan masalah sampah itu dan ibu dimulai dari jam pertama sampai jam terakhir. Boleh. Tapi seminggu setelah itu balik ke jadwal reguler. Ini namanya mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema. Atau yang kita kenal dengan sistem blok. Nah, nih, jadi ada 3 penentuan waktunya Bapak dan Ibu. Nah, nih. Nah, sekarang kita masuk pada pilihan tema. Tadi kan kita harus pilih tema nih. Nah, sekarang kita lihat tema apa saja ya yang ada di dalam proyek yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama ada temanya gaya hidup berkelanjutan. Ini tema yang pertama. Ini untuk tingkat SD, SMA, dan sampai SMA dan SMK. Berarti SMP juga. Kemudian ada temanya kearifan lokal. Ini juga dari pendidikan dasar sampai menengah. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini berarti berkaitan dengan keberagaman kita. Jadi kira-kira apa ya temanya ataupun apa ya subdimensi yang sesuai dengan tema ini. Setelah itu ada bangunlah jiwa dan raganya. Ini untuk SMP dan SMA. Kemudian suara demokrasi, SMP dan SMA juga, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini juga dari SD sampai SMA, SMK. Kemudian ada satu lagi kewirausahaan, ini juga bisa dilakukan SD sampai SMK. Dan khusus untuk SMK ada satu lagi Bapak dan Ibu, kebekerjaan ya kalau tidak salah. Nah, ini tambahannya. Tapi untuk kita pendidikan dasar, inilah dia tema-tema besar yang dapat kita pilih atau kita sesuaikan untuk pelaksanaan proyek kita. Jadi apa saja gaya hidup berkelanjutan, misalnya seperti kami nih tahun kemarin, kita mencoba untuk pengolahan sampah plastik menjadi paving block. Nah, berarti ini termasuk ke tema, di mana kira-kira nih Bapak dan Ibu? Nah, berarti ini gaya hidup berkelanjutan. Berarti pengolahan sampah, mengurangi jumlah sampah. Nih contohnya. Terus ada juga kemarin itu kami mengambil tema kewirausahaan. Kewirausahaan di mana anak-anak itu
ataupun peserta didik kita didik untuk mampu menghasilkan, untuk mampu berkarya. Dan pastinya Bapak dan Ibu tahu ujung-ujungnya kalau di kewirausahaan ini UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, jadi anak juga bisa kita arahkan ke sana. Dan kebetulan kalau dekat sekolah kami itu kan banyak tuh petani ubi, Bu. Jadi kami buat pengolahan ubi menjadi keripik. Nah, jadi anak pada waktu itu, Bapak dan Ibu, kita tidak ngutip duit. Ini yang harus kita hati-hati ya Bapak dan Ibu, ketika kita melaksanakan proyek, terjadi ada pengumpulan uang, ini yang harus kita bijaksana gitu. Nah, kalau kami tidak, kemarin ketika kita membuat keripik ubi, anak-anak itu kita bagi tugas untuk membawa. Ada yang bawa ubi, ada yang bawa minyak, ada yang bawa cabai. Nah, ini dia yang kami lakukan. Jadi hasil akhirnya ketika udah selesai, mereka packing, kemudian kami buatkan label, kemudian dijual. Dijualnya pada siapa? Yang gak usah jauh-jauh dulu, untuk guru dengan kawan-kawannya aja udah habis. Nah, akhirnya apa? Mereka dapat uang. Mereka nggak nagih uangnya, Bu. Kami kan apa, Bu? Kan kami yang kerja, Bu. Mana uangnya? Tidak, karena mereka tidak kita suruh membeli. Kita suruh membawa. Sehingga uang itu dijadikan oleh koordinator proyeknya untuk modal proyek yang akan datang. Dan alhamdulillah dengan uang tersebut kami bisa beli mesin pin, pembuat pin. Nah, ini yang akan kita jadikan proyek lagi gitu. Meskipun belum sempurna Bapak dan Ibu, tapi alhamdulillah kita udah berani mencoba ya Bapak dan Ibu. Karena apa? Tahun kemarin itu juga kebetulan MGMP IPS ini Kecamatan Mandau Batin Selapan Bu Adiri ini di sekolah saya ya. Kemudian kami nih kan bingung nih gimana ya buat modul ini. Ayo yuk kita studi tiru nih. Tidak usah jauh-jauh, sambil healing-healing kita studi tiru kemana? Akhirnya kami studi tiru ke Sekolah Penggerak di Dumai. Sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan di sana, termasuk contoh proyek, contoh modul pembelajaran dan modul proyek. Nah, oke. Kemudian kita masuk komponen modul proyek itu apa saja. Nah, nih. Jadi seperti modul ajar, modul proyek P5 ini juga ada bagian-bagiannya. Ada bagian pertama, informasi umum. Informasi umum ini mencakup identitas penyusun, kemudian sarana-sarana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, kemudian peserta didik yang menjadi sasaran siapa, kemudian temanya, dan sebagainya. Ini untuk informasi umum kita buat. Jadi dia seperti modul ajar ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada komponen inti. Di komponen inti itu ada deskripsi singkat tentang proyek yang akan kita lakukan. Kemudian dimensi apa dan subdimensi apa yang kita ambil, yang kita angkat. Misalnya dimensi kewirausahaan nih, atau dimensi beriman dan bertakwa, religius, boleh. Nah, ini kita buat di sini. Kemudian profil pelajar Pancasila apa yang kita harapkan bisa dimiliki oleh siswa melalui kegiatan proyek tadi. Nah, ini sangat perlu. Jadi tidak hanya begitu-begitu saja. Melalui kegiatan kewirausahaan tadi, apa sih karakter ataupun apa sih profil pelajar Pancasila yang kita harapkan dari anak bisa dimilikinya melalui kegiatan itu. Nah, kemudian alur kegiatan, tujuan spesifiknya apa, kemudian alur kegiatannya seperti apa, dan Bapak dan Ibu, untuk proyek P5 bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi juga ada asesmen yang kita lakukan. Ada LKPD-nya juga nanti. Jadi penilaian itu kita, misalnya kewirausahaan tadi, apa sih yang kita nilai dari anak itu? Mungkin kerjasamanya, kolaborasinya, kemudian kreativitasnya, dan sebagainya. Nanti ini kita akan lihat langsung ke contoh ya Bapak dan Ibu. Biar kalau melihat contoh langsung kita bisa lihat apa yang harus kita kerjakan. Di dalam komponen inti juga ada pengayaan. Yang remedial juga harus. Kemudian refleksi juga. Sama dengan modul. Jadi refleksi dari anak bagaimana setelah mereka mengikuti proyek ini. Dan refleksi dari guru bagaimana. Kemudian remedial juga ada. Apa sih yang kurang dari anak ini? Kemudian bagaimana bentuk proses remedial yang kita lakukan. Dan seandainya mereka memiliki kemampuan di atas apa yang kita harapkan, boleh kita berikan pengayaan. Ini pada komponen inti modul. Selanjutnya di lampiran Bapak dan Ibu. Di dalam lampiran itu Bapak dan Ibu buat LKPD.
Nah, misalnya nih, kayak kami kemarin ketika kami membuat keripik cabai itu, ini blok kami ambil sistemnya Bapak dan Ibu, 3 hari selesai. Jadi dari jam pertama sampai jam terakhir itu anak-anak memang mengolah ubi itu. Jadi tidak belajar lagi di kelas. Jadi mereka dibagi per kelompok. Kebetulan rombel kami waktu itu adalah 7 ya. Jadi 2 hari 1 hari. 2 kelas 1 hari. Jadi dari pagi sampai siang itu mereka mengerjakan ini. Itu blok. Jadi setelah 3 hari itu sudah selesai. Pembelajaran kembali seperti biasa. Nah, itu pengaturan waktu pada waktu itu. Jadi kalau misalnya LKPD itu misalnya di hari pertama nih Bapak dan Ibu, ketika itu kami membuatnya hari pertama itu mengupas dan mencuci. Nah, kira-kira LKPD yang sesuai dengan kegiatan ini apa? Nah, jadi itu dia LKPD-nya. Nah, mungkin bagaimanakah kamu memilih ubi? Nah, gitu. Jadi ada LKPD-nya pada masing-masing proyek. Setelah itu ada bahan bacaan. Sama dengan modul ajar, ada bahan bacaan atau buku sumber yang kita ambil untuk mendukung kegiatan kita ini. Selanjutnya juga ada glosarium, ada daftar pustaka. Jadi pada dasarnya inilah komponen-komponen yang harus kita buat pada modul ajar. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kecepatan Bapak dan Ibu. Enggak ya? Ini contohnya, contoh cuplikan modul proyek. Ini modul proyek fase D, temanya gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampahku tanggung jawabku. Total waktu yang diperlukan ini 57 JP. Bagaimana dia membagi, bagaimana Bapak dan Ibu membagi, ini terserah. Apakah reguler setiap hari atau sekali seminggu, itu terserah pada sekolah masing-masing. Kemudian dengan proyek sampahku tanggung jawabku ini, dimensi profil pelajar Pancasila seperti apa yang Bapak Ibu ingin anak-anak terapkan? Ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong dan bernalar kritis. Bapak dan Ibu tidak harus membuat 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu pada suatu proyek. Pilih apa kira-kira yang kita inginkan mereka miliki dari kegiatan ini. Misalnya kayak buat keripik tadi, otomatis kami di situ mengambil gotong royong. Kemudian bernalar kritis juga atau kreatif ya, kreatif juga. Kenapa kreatifnya? Karena ada yang bilang, Bu, jangan pakai cabai semua, Bu. Keripiknya, Bu, kami mau rasa-rasa apa namanya yang kayak merah-merah apa itu saya nggak tahu. Mau rasa itu, Bu, atau ada rasa original dan sebagainya. Berarti mereka kreatif. Jadi mereka yang buat, mereka yang inginkan. Kita hanya lihat-lihat, bimbing. Kemudian suplemen subelemen yang ada di dalam proyek sampahku adalah tanggung jawabku ini memahami keberhubungan ekosistem bumi. Ini Bapak dan Ibu, subelemen ini bisa Bapak Ibu lihat pada dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ada subelemennya. Kemudian kreatif itu ada subelemennya. Itu bisa saja Bapak dan Ibu download ataupun cari di Google. Ini ada semua. Karena ini sudah memang sudah merata ya Bapak dan Ibu, ini sudah dipublikasikan. Selanjutnya, setelah proyek ini apakah selesai pembelajaran kita? Ternyata tidak. Akhirnya, perayaan hasil akhir proyek ini kita lakukan. Artinya kita pameran Bapak dan Ibu. Kita pamerkan apa proyek anak-anak yang sudah dilakukan. Mungkin pamerannya ketika menerima rapor ataupun ada kegiatan bazar. Inilah hasil akhirnya. Pada akhirnya ini juga merupakan publikasi ya kepada masyarakat. Ini loh yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kami dan proyeknya ini kami pilih yang seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu, untuk proyek, untuk IKM ini Bapak dan Ibu, ternyata tidak hanya ada satu rapor. Rapor yang biasa kita tahu ya, rapor yang kita terima ataupun anak-anak kita terima pada akhir semester ganjil dan pada akhir semester genap. Ternyata ada juga yang namanya rapor proyek. Rapor proyek ada Bapak dan Ibu dan penilaiannya itu Bapak dan Ibu per anak.
Rapor proyek ini kita bagikan kepada anak di akhir semester 2. Karena proyeknya itu kan kalau SMP 3 akan jadi selesai semuanya dulu. Di dalam rapor itu ada penilaiannya. Apakah mereka masih berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, seperti itu penilaiannya. Kemudian sangat berkembang, dalam rapor proyek itu keterangannya. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata proyek ini memang butuh persiapan kita juga. Dan sekali lagi saya tekankan, kita tidak bisa bekerja sendiri Bapak dan Ibu. Kita harus duduk bersama dengan guru-guru. Tadi ada juga ketika kami berkunjung ke Dumai itu ya Bapak dan Ibu. Tadi kan kita tahu nih 1 jam masing-masing mapel kita ambil jamnya. Jadi kalau ada 10 mapel berarti ada 10 jam. Sekolah itu ada pada semester tertentu mereka mengambil ada 3 proyek tadi kan. Mungkin satu proyek ini kolaborasi 3 guru mapel kan 10 tadi ada 3 guru mapel. Ada yang 1 4 guru mapel. Walaupun 3 guru mapel yang berkolaborasi, tetap seluruh guru kelas 7 yang melaksanakannya bersama-sama. Contoh misalnya, tadi kan kita ada berkebinekaan ya Bapak dan Ibu. Salah satu temanya tadi misalnya kearifan lokal nih. Apa kira-kira kearifan lokal kita? Misalnya Bengkalis mungkin kita kalau SMA, SMK mungkin kami mau buat tanjak lah Bu. Itu kan kearifan lokal itu. Kearifan lokal buat tanjak. Buat tanjak ini kira-kira guru apa saja yang terlibat di dalamnya? Tidak harus 10 guru ya Bapak dan Ibu. Ini garis bawahi juga. Tidak harus 10 guru dalam satu proyek yang memiliki keterkaitannya. Tapi mungkin ada 3. Seperti pembuatan tanjak mungkin ada guru seni budaya di situ. Kemudian ada guru ekonomi karena dia nanti kan dijual nih kewirausahaan. Kemudian ada mungkin guru apalagi kira-kira yang terlibat. Ada guru matematika, bagaimana cara memotong kainnya, perbandingan kainnya, perbandingannya yang bisa digunakan. Jadi ada 3 guru mapel yang berkolaborasi di sini. Tapi semua guru tetap bertanggung jawab di dalam menyelenggarakan kegiatan proyek. Boleh seperti itu. Tapi andaikan ada satu proyek yang misalnya memang ada 10 guru mapel itu yang terintegrasi di dalamnya tidak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu itu harus ada integrasi masing-masing. Seperti kita tadi, kita buat keripik ubi itu ada keterkaitannya. Misalnya ubi tadi, mungkin dalam guru IPA keterkaitannya apa integrasinya? Pemilihan ubi yang baik. Ubi seperti apa ya yang baik, yang enak, yang lunak. Ini guru IPA nih. Kemudian guru matem. Gimana ya perbandingannya jumlah minyak, jumlah cabai dengan jumlah ubi itu. Dalam 1 kilo ubi itu kira-kira berapa ya cabenya? Ini guru matem nih Bapak dan Ibu. Kemudian giliran saya bagaimana cara memasarkannya? Gimana ya strateginya? Oh kita buat ini ya, kita buat label biar cantik. Ini pemasaran atau distribusi. Jadi kontribusi guru-guru mata pelajaran itu terkait dengan tema itu ada di sana. Sehingga semuanya itu memiliki peran masing-masing. Ini untuk proyek ini. Bapak dan Ibu ya. Jadi pemilihannya sesuaikan dengan kondisi kita, Bu. Pemilihannya sesuaikan dengan kondisi sekolah kita dan juga dengan kondisi anak-anak kita. Nih, untuk proyek. Nih. Terima kasih dan wassalam. Berikut adalah contoh-contohnya. Ini contohnya. Ini contoh gimana ya membesarkannya nih Bu Adiri. Ini contoh proyek SMP 21 Dumai itu mereka membuat membuat biovlog katanya. Ini urutan-urutannya. Nih. Ada contoh-contohnya. Kemudian ini yang dibuatnya. Ini LKPD-nya Bapak dan Ibu. Ini jadwalnya. Mereka buat ini dia sepertinya Selasa, Rabu, Kamis. Jadi setiap Selasa, Rabu, Kamis mereka melakukan proyeknya. Kemudian pada hari Selasa itu mungkin minggu pertama ini LKPD-nya. Minggu kedua ini LKPD-nya. Yang sesuai dengan kegiatan pada waktu itu. Ini nanti kalau di-share di grup mungkin lebih besar ya. Karena saya membesarkannya karena ini dari PDF aja saya buat presentasinya. Cukup nampak Bu Adiri?
Ya, kelihatan, Bu. Alhamdulillah Kelihatan nampak. ya, ini dia. Kita lihat ya Bapak dan Ibu, ini contoh ya yang dari dari Dumai, karena saya juga belum bisa buat awalnya gitu kan. Tapi karena dapat contoh, kemudian kita coba-coba dan alhamdulillah lah, walaupun tidak tidak belum memadai sekali ya Bu ya. Ini informasi umum. Ini tadi identitas modulnya. Kemudian sarana apa yang digunakan? Karena mereka ini tadi pembuatan bioflok ya. Mereka membutuhkan sarananya ikan lele, bibit lele nih, kangkung, kemudian ada serabut, ember. Jadi buat saja Bapak dan Ibu semua apa sarana prasarana yang kita butuhkan dalam menunjang kegiatan proyek kita ini. Kemudian target peserta didik kita siapa gitu? Mungkin peserta didik yang reguler ya, yang melakukan percobaan ini. Kemudian nih topiknya yang harus dilakukannya, tema proyeknya apa? Mengajak segenap warga sekolah untuk menggunakan langkah-langkah metode ilmiah yang sistematis dalam melakukan percobaan dengan jenis apapun. Jadi ini udah sesuai dengan komponen-komponen pada modul ajar tadi. Bapak dan Ibu nanti tinggal menyesuaikan aja pokoknya. Kompetensi inti, deskripsi proyeknya dijelaskan. Proyek dengan tema perubahan iklim global. Ini berarti temanya. Salah satu bentuk kegiatan bla bla bla. Kemudian dimensi dan subelemen. Ini yang saya katakan tadi, misalnya dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama. Elemennya apa? Ini elemennya akhlak kepada alam. Berarti yang diharapkan bagaimana mereka itu berperilaku kepada alam. Kemudian subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Targetnya seperti ini, fase D. Apa targetnya? Nih. Kemudian tujuan spesifiknya apa? Tadi kan kita bahas fase D ya. Tujuan spesifiknya, tujuan khususnya membiasakan peserta didik untuk merancang percobaan dengan langkah yang sistematis sesuai metode ilmiah. Bapak dan Ibu ininya. Ini alurnya, Bu. Alurnya ini tahapan, langkah-langkahnya ataupun prosedur yang dilakukan dalam proyek ini. Ini dibuatnya jadwalnya hari Rabu, Kamis, Jumat. Nih. Kemudian kegiatannya apa? Ini namanya berarti ini reguler, dibuatnya jadwalnya ya Bapak dan Ibu ya. Tapi andaikan misalnya Senin sampai Selasa, Senin sampai Sabtu, satu blok itu satu blok untuk satu minggu berarti itu lain lagi. Ini rutin dia dibuat. Ini contoh salah satu jadwalnya. Ingat waktunya dari mana ya? Waktunya dari masing-masing 1 jam mata pelajaran tadi. Jadi dikurangi jam masuk kelas itu 1 jam untuk proyek. Mungkin kita agak kesulitan juga untuk mengatur pertama kali ya Bapak dan Ibu, tapi insya Allah sesuai dengan waktunya kita akan terbiasa nantinya. Kemudian asesmennya apa? Seperti modul ajar juga ada asesmen diagnostik. Penilaian awal yang kita lakukan terkait dengan pengetahuan dan kemampuan anak tentang proyek yang akan kita lakukan. Ini perlu. Jadi kalau misalnya di asesmen diagnostik ini anak-anak udah paham cara pengolahan tanaman kangkung dengan lele tadi, ya ngapain lagi itu yang kita pilih? Berarti ini asesmen awalnya bagaimana kita mengetahui sampai di mana sih kemampuan anak dan pengetahuan anak tentang proyek yang akan kita lakukan. Sama dengan ketika kita membuat asesmen diagnostik untuk modul ajar. Kemudian asesmen formatif. Selama kita melakukan proyek, kita juga melakukan asesmen formatif. Bapak dan Ibu kan tahu, asesmen formatif itu adalah penilaian yang kita lakukan selama proses pembelajaran. Jadi keaktifannya, kemudian kemampuan dia untuk merespon apa yang diminta guru, itu semuanya termasuk kepada asesmen formatif. Kemudian, ini pertanyaan pemantiknya juga perlu. Pemantik ini pemancing ya Bapak dan Ibu. Misalnya seperti apa? Tahukah kamu seperti apa tanaman kangkung itu anak-anak? Ini pemantik namanya, memancing. Selanjutnya, ini remedial. Kalau pengayaan dan remedial ya. Pengayaan apa sih yang akan dilakukannya? Kalau misalnya memberi pertanyaan, ini contohnya.
Intinya kalau pengayaan anak-anak sudah mencapai apa yang sudah kita harapkan. Tapi kan anak-anak kadang ada juga anak yang rajin yang apa itu, Bu, saya misalnya nilainya udah 90, Bu, saya tambah nilai lagi, Bu. Kasih saya tugas, Bu. Ah, itu namanya pengayaan. Jadi tetap kita layani anak-anak yang memiliki kemauan ataupun harapan ingin mendapatkan yang lebih baik. Kemudian refleksi, ya ini perlu dilakukan refleksi. Kalau tidak ada refleksi, tentu saja kita tidak tahu apa kelemahan dan apa kelebihan yang ada dalam proyek yang kita lakukan. Ini refleksi, contoh-contohnya. Ini contoh lampirannya LKPD 1. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya LKPD itu Bapak dan Ibu jangan hanya berisi pertanyaan, tapi yang namanya LKPD adalah lembar kerja. Ada urutan-urutan kegiatannya. Misalnya perhatikanlah tanaman berikut ini. Letakkanlah di atas air. Apa yang terjadi? Agak seperti itu LKPD namanya, urutan kegiatan-kegiatannya. Jadi bukan hanya seperti yang selama ini kita lakukan. Apakah yang dimaksud dengan ini? Itu bukan LKPD, itu kumpulan soal namanya Bapak dan Ibu. Ini. Jadi ada masing-masing LKPD. Berarti kalau misalnya mereka ini ada beberapa minggu Selasa, Rabu, tadi harinya Rabu, Kamis, Jumat, berarti ini ada LKPD-nya setiap kali pertemuannya. Ini contoh-contohnya. Ini bukan harus seperti ini Bapak dan Ibu, sesuaikan dengan apa yang kita lakukan pada proyeknya. Nah, ini prakteknya. Lengkap semuanya Bapak dan Ibu. Ini contohnya. Nanti kalau Bapak dan Ibu butuh, saya sharekan. Tapi kalau rasanya udah bisa kok Bu Rina, nggak perlu di-share lagi. Ya kan Bu Adiria, nah mungkin kita mengajari ikan berenang ya kan? Perlu Kita di-share lagi Bu. ikan berenang. Sangat perlu. Sangat-sangat perlu. Ini, iya. Ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu. Ini sudah ini sekolah penggerak Bapak dan Ibu sehingga mereka sudah memang udah jauh di atas kita gitu. Jadi tidak apa-apa kita tiru karena untuk kebaikan ini kita apanya ini sangat penting sekali. Jadi ini contoh-contohnya panjang modulnya Bapak dan Ibu, lengkap, sangat bagus memang. Dan nih. Nah, ini akhirnya sampailah ke contoh modul kami. Ini modul kami. Ini ikut-ikutan kemarin di Badiri. Walaupun belum sempurna ya, tapi alhamdulillah selesai juga. Gitu. Nah, ini contohnya. Kami pengolahan sampah plastik menjadi paving block. Nah, ini urutan-urutannya. Nah, ini dia Bu jadwalnya. Jadwalnya ketika kami membuat paving block, jadwalnya ini kami buat setiap hari Sabtu Bapak dan Ibu. Reguler nih kan, setiap hari Sabtu 2 jam pelajaran. Jadi 2 jam pelajaran terakhir, kami mulai proyek selama lebih kurang 1 bulan. Jadi pada kegiatan hari Sabtu ini, anak-anak kelas 7 itu, mereka mengumpulkan sampah plastik, kemudian mereka membersihkan, kemudian menjemurnya, kemudian menyimpan. Ini selama 1 bulan. Nanti setelah itu, baru ada hari-harinya, kalau 3 hari waktu itu dari jam pertama sampai terakhir ini kami memasaknya. Jadi kami memasaknya tidak lagi yang reguler sekali seminggu Bapak dan Ibu, ini full nih dari hari pertama sampai dari jam pertama sampai jam terakhir. Boleh jadwalnya seperti itu. Terserah pada Bapak dan Ibu bagaimana cara pengaturan waktunya. Ini blok juga ini. Ini sistem blok ya Bapak dan Ibu, berarti dia selama seminggu. Ini selama seminggu dari pagi ataupun dari jam pertama sampai siang melakukannya. Ini penilaiannya, kemudian sampai, ini kegiatannya Bapak dan Ibu. Kegiatannya ini anak mengumpulkan sampah, membersihkannya, kemudian menjemurnya. Nih, semuanya terlibat. Ini dia bentuk paving blocknya. Ini dia, seperti bolu kombojo dari Bengkalis nih Bu Adiri. Karena apa? Karena cetakannya yang kami pesan itu kecil ya. Jadi inilah dia. Jadi intinya Bapak dan Ibu bukan agar laku gitu, tidak. Tapi memberikan pembelajaran bagi anak, bagaimana mereka bisa memanfaatkan apa yang sudah tidak, apa yang selama ini mereka anggap itu jorok, bau, ternyata masih bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau misalnya orang khusus melakukan bisnis ini ya, berapa? Jadi ternyata paving block dari plastik ini kuat Bapak dan Ibu, kuat sekali. Ini dia contohnya. Ini kesimpulan dan sarannya, kemudian daftar pustakanya, dan terakhirnya glosarium. Jadi lengkap.
Jadi ketika kita tidak ada, ketika orang membutuhkan modul, hanya dengan melihat modul kita ini, kawan-kawan kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita melalui tahapan-tahapan yang sudah kita tuangkan di dalam modul project ini. Jadi ini khusus untuk modul project yang Bapak Ibu, dan tidak jauh ya Bu, tidak jauh bedanya dengan modul ajar intrakurikuler gitu. Hanya saja mungkin topiknya saja yang berbeda. Jadi proyek ini Bapak dan Ibu adalah kegiatan co-kurikuler. Artinya apa? Kegiatan di luar jam pelajaran, kegiatan yang mapelnya tidak ada di pelajaran kita, di kurikulum kita, tapi dilakukan di dalam jam pembelajaran. Jadi kan ada intra, ada co, dan ada ekskul. Nah, jadi ini adalah kegiatan co-kurikuler kita. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, silakan pilih tema yang sesuai dengan kemampuan sekolah kita, sesuai dengan kondisi lingkungan kita, dan sesuai dengan kondisi anak-anak kita. Gitu. Jadi mungkin ini yang bisa saya share pada siang hari ini. Saya yakin banyak sekali kekurangan di sini, Bapak dan Ibu, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar bersama. Kemudian kita coba-coba ya Bapak dan Ibu agar kita bisa mengimplementasikannya setahap demi setahap. Mungkin itu saja dari saya Bu Hadiri. Silakan saya kembalikan kepada Ibu moderator yang cantik ini. Baik, terima kasih Ibu Rina Anapitra. Sangat-sangat luar biasa pencerahan yang telah diberikan oleh Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi dapat kita ambil intinya bahwa sebelum kita menentukan tema atau melaksanakan proyek, yang pertama adalah identifikasi dulu kesiapan sekolah kita, baru kita langkah ke langkah selanjutnya, kemudian menyusun modulnya, tadi asesmennya seperti apa. Terima kasih sekali Ibu atas ilmunya. Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita masuk yang mungkin yang banyak ditunggu-tunggu oleh para peserta. Saya yakin banyak sekali yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin yang ingin bertanya tentang bagaimana penyusunan modul atau bagaimana asesmennya atau remedial atau bab tentang hal lainnya, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Oke, siapa boleh di raise hand atau di kolom chat boleh Bapak Ibu silahkan bertanya. Mumpung ada narasumber kita, sayang sekali kan kalau dilewatkan. Izin Bu Hadiri, di kolom chat itu sudah ada beberapa pertanyaan. Iya, ya. Sebentar Bapak Ibu, ada masalah sedikit dengan laptop. Maaf Bapak Ibu, sebentar saya mencari chatnya. Nanti di-share ya Bu Hadiri ya, kita share di grup Disdik ya materinya Bapak dan Ibu. Iya, ini Ibu dari Darmawati. Pertanyaannya, modul project untuk SD dibuat guru dibuat guru kelas tersendiri atas atau bersama dengan guru mapel. Jadi seperti itu Bu. Berarti maksudnya mungkin seperti ini. Apakah kalau di SD kan ada 3 fase. Jadi
modul project untuk SD itu apakah dibuat oleh guru per fase atau berdasarkan guru mapelnya, seperti itu Ibu Rina. Jadi bagaimana, mohon pencerahannya Ibu. Kita langsung jawab Bu Adiri. Boleh mungkin langsung dijawab Ibu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti kita bahas tadi, modul ini bukan kerja satu guru ya Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena kan yang kita pilih itu pertamanya kan temanya. Jadi temanya kita pilih, kemudian kita lihat integrasi tema ini ke guru mana gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, oh guru IPA nih perlu nih, guru matem perlu nih, atau guru kelas saja perlu. Jadi duduk bersama, silahkan disusun, dirumbukkan dulu. Kemudian kalau misalnya memang sudah dipercayakan kepada koordinator yang menyusunnya, dengan ketentuan tadi Bapak dan Ibu sudah sepakati bersama ya, boleh gitu. Nah, jadi integrasi ke pelajaran itu yang paling penting Bu. Mungkin begitu Bu Adiri. Ya, bagaimana Ibu Darmawati tadi, apakah sudah terjawab rasanya? Jadi intinya mungkin saya bisa mungkin bukan menambahkan atau tetapi bahwa yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini adalah intinya modul itu namanya project bersama milik sekolah, jadi harus duduk bersama, jadi bukan miliknya kelas ini mapel ini seperti itu ya Bu ya. Iya, kalau saya tahu itu Bu ya, karena proyeknya proyek sekolah Bu, bukan proyek kelas. Ya, terima kasih Bu. Kemudian ini ada lagi Bu, mungkin ini ada 2 pertanyaan, mungkin bisa saya rangkum, jadikan nanti sekali jawab Ibu. Ini yang pertama, belum paham Bu, modul ajar P5 ini guru kelas atau guru mapel yang buat. Kemudian izin bertanya Ibu, dalam pelaksanaan proyek, apakah dalam perancangan pembuatan modul proyek harus semua mapel? Jadi mohon kepada Ibu narasumber untuk mungkin bisa memberikan pencerahan lagi. Ya. Padahal cuacanya udah cerah nih. Jadi Bapak dan Ibu, kita kembali kepada hakikat modul ataupun hakikat proyek itu ya Bapak dan Ibu. Proyek itu adalah milik sekolah, bukan milik kelas tertentu. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, misalnya nih guru kelas 1 atau guru kelas 4 nih, baik itu guru mapel maupun guru kelas, duduklah bersama. Kemudian Bapak dan Ibu bicarakan, kita pilih tema apa ya? Nah, dari 7 tema tadi. Setelah disepakati pilih tema, Bapak dan Ibu integrasikan. Misalnya temanya, tadi seperti saya contohkan, tadi ada temanya kewirausahaan. Ya kan? Kemudian kewirausahaannya apa? Membuat keripik cabai. Ini kita buat keripik cabai ya. Atau kita, inilah kelas 1 itu berkebun lah ya kita buat ya. Kita buat berkebun. Sepakat nih, guru kelas dengan guru mata pelajaran. Kemudian dari berkebun ini, berkebun apa? Berkebun kangkung atau terong. Nanti Bapak dan Ibu musyawarahkan lagi. Apa sih nilai-nilai dari berkebun ini ke guru agama? Berarti kalau misalnya berkebun kaitannya ke guru agama, mungkin mensyukuri nikmat Allah. Ini mungkin integrasinya. Kemudian ke guru olahraga, apalagi berkebun ini bisa membuat tubuh kita sehat, fisik kita sehat gitu. Jadi artinya apa? Berarti tema berkebun tadi kita lakukan di kelas 1 dengan ketentuan semua guru yang ada kaitannya tadi itu mendukung dan melaksanakannya secara bersama-sama. Jadi ketika anak berkebun, bagi tugas Bapak dan Ibu, ada yang menunjukkan bagaimana cara bagaimana mengapakan tanah itu, menggemburkan tanah. Kemudian ada yang mengajarkan bagaimana cara memilih bibit. Boleh. Jadi integrasinya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk SMP, kan ada tadi 10 mapel nih. Tidak harus 10 mapel itu terlibat. Maksudnya itu ada integrasi ke mata pelajaran masing-masing. Mungkin ada 3 mata pelajaran nih yang terkait dengan proyek yang kita pilih. Boleh. Tapi ketika pelaksanaan, semua guru harus membantu. Jadi proyek itu proyek bersama, tidak proyek
guru kelas 7, tidak proyek guru kelas 1, dan tidak proyek guru kelas 4. Seperti itu Bapak, Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas pencerahannya. Ini ada satu lagi Bu, mohon pencerahannya Bu. Dalam membuat proyek tidak spesifik ke mapel tertentu, tapi saat proyek semua guru mapel terlibat. Jadi seperti itu pertanyaan. Oh gitu, ya sama seperti tadi. Ya. Kaitannya terintegrasi ke pelajaran apa, ya kan? Jadi kalau misalnya guru yang memiliki keterkaitan tadi duduk bersama menyusun modul itu, kemudian guru-guru yang lain gimana Bu? Kami tidak ada terkait loh Bu. Tapi tetap Bapak dan Ibu harus berperan memberikan bantuan ataupun bersama-sama dengan guru yang ada tadi untuk melaksanakan ataupun selama proses pelaksanaan proyek berlangsung gitu. Nah, ini khusus guru kelas 1 dan kelas 4 ya Bapak dan Ibu. Karena kita baru menerapkannya 1 dan 4. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian ini Ibu ada lagi banyak sekali yang bertanya. Berarti banyak yang masih ingin menyempurnakan. Padahal Bu Hadiri, saya ingin dengar loh suara ibu-ibu cantik ini, ya kan? Ini mungkin suaranya lagi ada kendala Ibu. Lagi nyuci nak? Izin bertanya ya Bu, saya Bu Yola dari SLB Cendana Duri, apakah P5 itu harus berbeda setiap tahunnya atau boleh mengulang lagi tema yang sama di tahun berikutnya? Ini pertanyaannya gitu ya. bagus sekali Bu. Karena iya juga Bu, apakah tema yang sudah itu bisa kita ulang lagi? Untuk pemilihan tema Bapak dan Ibu, kan tadi kita udah sepakat nih sesuaikan dengan kondisi sekolah dan anak-anak kita. Jadi kalaupun misalnya Bapak dan Ibu, kan setelah kita lakukan proyek tahun ini evaluasi, ternyata ini temanya bagus loh. Terjadi ada penanaman karakter yang baik kepada anak gitu. Kalau Bapak dan Ibu mau pilih lagi sesuai tema itu ya nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Jadi tidak harus berbeda setiap tahun ya Bu ya. Tapi kalau misalnya temanya sama, tapi mungkin kegiatannya berbeda juga nggak apa-apa. Misalnya kewirausahaan kayak kami nih tahun ini pun pilih pembuatan keripik cabai. Mungkin tahun depan kami tidak mau lagi keripik cabai tapi tetap kewirausahaan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya duit gitu, UD gitu ya kan. Mungkin kita buat inilah buat bolu kemboja lah. Boleh. Jadi ada variasi juga gitu Bapak dan Ibu. Boleh. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya dan pencerahannya, ilmunya. Kemudian ini ada lagi Bu, izin bertanya Bu, tadi ada disebutkan tim fasilitator ada masih kurang paham. Boleh dijelaskan kembali peran dari tim yang dibentuk ini. Kemudian kalau untuk proyek ini pertingkatan kelas seperti kelas 1, semua proyeknya sama. Nanti kelas 4 beda lagi dengan kelas 1. Kemudian proyek yang kita buat ini tetap terintegrasi dengan materi yang ada diajarkan di kelas 1 tersebut. Mohon pencerahannya Ibu. Berarti materi ya. Sekarang kalau yang saya tahu kita melihatnya itu keterkaitan proyek itu dengan pelajaran kita. Yang saya tahu itu tidak sesuai dengan misalnya kayak kami nih ada materi misalnya kegiatan ekonomi, tidak harus sesuai dengan kegiatan ekonomi, tapi terkait dengan misalnya pelajaran itu. Misalnya di dalam ada pemilihan tema tadi, dalam IPS terkaitnya mungkin dia mempromosikan atau distribusi. Itu bisa kita ambil Bapak dan Ibu gitu. Kemudian terkait dengan fasilitator tadi ya, iya, belum Bu. ya? Iya, fasilitator tadi.
Jadi gini, logikanya ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama Bapak dan Ibu, kalau tidak ada penanggung jawabnya tentu akan sangat sulit untuk berkoordinasi ya Bapak dan Ibu. Makanya ketika di sekolah itu ada melakukan proyek, kepala sekolah itu pasti akan menetapkan atau menentukan satu orang sebagai fasilitator. Fasilitator ini juga bisa kita katakan sebagai, kalau misalnya rombelnya sedikit, bisa juga langsung koordinator. Kemudian dia yang bertanggung jawab bagaimana keterlaksanaannya proyek ini. Termasuk bagaimana cara pengaturan waktunya. Jika misalnya fasilitatornya adalah guru mapel di SMP, mungkin dia akan bekerja sama dengan kurikulum untuk menentukan bagaimana proses pelaksanaan dari kegiatan ini. Jadi fasilitator itu sangat perlu Bapak dan Ibu sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan proyek di sekolah kita. Gitu. Ya, terima kasih Ibu. Berikutnya Ibu, ini ada lagi izin tanya Bu. Raise hand loh. Tadi ada yang raise hand loh Bu apa? Izin Bu hadiri ada itu dua raise hand. Bu Zuraida Siregar itu udah dari tadi raise hand. Ya. Maaf, tadi fokusnya di chat. Maaf, silakan Ibu. Bu siapa tadi? Bu Zuraida Siregar, silahkan untuk bertanya kepada narasumber kita hari ini. Ini master kita yang Terima bertanya kasih. ini. Mana Terima mana kasih Bu hadiri. Dan terima kasih kepada Adinda Rina Napitra sebagai narasumber kita sore ini. Tadi dari pemaparannya rasa saya sudah sangat banyak yang dapat kita terima, menjadi pencerahan bagi kami untuk dapat nanti di sekolah bagaimana mengaplikasikannya. Karena kan memang kita mau melaksanakan di tahun ini dan masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga kita juga memang harus rajin mengikuti webinar-webinar yang dilakukan oleh Distiknim. Tadi Bu Rina sudah menyampaikan bahwa dalam 1 tahun kan kita minimal melakukan 2-3 proyek, dan proyek ini kan bisa kita pilih temanya tergantung pemilihan sekolah. Dan di sini kan tentunya Bu Rina kan tergantung dengan lingkungan sekolah kita. Seperti kami misalnya kan di Rupat ini kan paling sering tuh kebakaran hutan, jerebu. Nah, itu bisalah kita angkat nanti menjadi tema untuk proyek anak kita, yaitu yang berkaitan dengan tema besarnya itu gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana nanti menghindari kebakaran hutan, walaupun nanti hasil akhir dari mereka itu adalah dalam bentuk tulisan mungkin, dan bagaimana menghindari supaya kita tidak kena penyakit akibat dari jerebu, seperti itu. Nah, kan Bu Rina kan gini, anak kita kan baru kelas 7 dan dari awal. Nah, pada saat kita menyampaikan tema besarnya kita sampaikan. Kemudian tema-tema kecilnya itu, apakah kita sebagai guru menyampaikan kepada anak kita atau mereka yang memilih tema-tema kecilnya tadi. Seperti tadi kan gaya berkelanjutan bisa kaitannya dengan kebakaran hutan, bagaimana menjaga hutan, bagaimana menghindari supaya kita tetap sehat walaupun masa jerebu, seperti itu Bu Rina. Kemudian tadi Bu Rina sampaikan bahwa 2-3 proyek dengan tema 2. Apakah itu sudah dikunci Bu Rina? Temanya 2, kemudian tapi proyeknya nanti 2-3. Misalnya kita kan mau buat 3 proyek nih. 3 proyek, apakah memang dikunci dari 2 tema itu atau boleh kita tetap angkat lagi menjadi 3 tema besar untuk memperoleh 2-3 proyek. Mungkin itu Bu Rina untuk pencerahan bagi kami. Terima kasih Bu Rina untuk kesempatannya dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami di sore hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 loh soal dari master saya nih. Ini senior saya nih Bu hadiri. Segan awak. Maaf suhu. Sehat Kak? Sehat, alhamdulillah, sehat Adinda.
Jadi terkait dengan proyek tadi, kita jawab yang kedua dulu. Kan kalau menjawab kan yang mudah dulu ya. Boleh. Tema yang kita pilih itu kita sesuaikan intinya dengan kondisi kita, dengan kemampuan kita. Jadi tidak harus temanya dua nih, harus ini, subtemanya harus begini, tidak. Jadi kalau misalnya satu tema kita udah selesai, kita mau coba tema yang lain, boleh. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk pemilihan tema gaya hidup berkelanjutan, tadi kita tahu memang ya sama-sama tahu anak kita kelas 7 itu kan belum punya pengalaman, kan gitu. Jadi identifikasi kebutuhan ini dan sesuai dengan kondisi mungkin di tempat Kak Ida tadi ya, mungkin ada pembakaran hutan. Jadi sebaiknya itu kita tidak serahkan dulu kepada anak karena mereka kan memang belum tahu gitu. Jadi kita saja duduk bersama dulu guru-guru apa apa namanya tentang yang berkembang ataupun yang terjadi yang ada di sekitar kita itu kita diskusikan. Jadi nanti bagaimana proses pelaksanaannya, apa yang kita harapkan dari anak itu nanti kita yang dulu apa sampai anak kita ini memang sudah bisa kita beri kepercayaan untuk menetapkan tema tadi gitu. Jadi memang untuk apalagi kalau masih pendidikan dasar ya, mereka pun belum paham gitu. Tema apa sih kata ibu nih? Gitu. Cuma nanti proyeknya, tagihan akhirnya mungkin bisa nanti dibuat sedemikian rupa dari keadaan lingkungan kita itu apa yang diharapkan oleh guru harus dibuat anak. Apakah proyek, apakah mereka dibuat seperti membuat poster tentang keadaan lingkungannya, itu tergantung kepada tagihan dari ataupun dari evaluasi terhadap proyek yang kita lakukan tadi. Mungkin begitu sementara Ibu Juraida Siregar, SPD EDD. Baik, terima kasih Ibu Terima kasih Rina. Bu Rina sudah sangat puas dengan penjelasannya Bu. Itulah Bu memang kerisauan bagi kami kan. Anak kita kelas 7 Bu, kalau mau dilepas bagaimana? Nah, tapi kalau memang seperti kata Bu Rina tadi, kita berikan temannya, kemudian kita ungkit-ungkit sedikit bahwa isu-isu yang berkembang di sekitar kita, nanti sehingga dia mungkin terbuka pemikirannya, oh ya Bu, begini-begini, seperti itu Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Ida. Ya, jadi gitu ya Bapak dan Ibu. Meskipun anak kita udah SMP, kadang belum bisa kita lepas. Jadi pemilihan tema itu kita yang sepakati dulu sesuaikan dengan kondisi kita tadi. Oke, yang lain ini banyak. Ada Ibu Priska, ada Mak ini senior-senior semua. Iya Ibu, banyak sekali yang ingin bertanya. Baik kita mungkin ke penanya yang kedua yang sudah raise hand, Ibu Priska Demak. Kepada Ibu Priska mohon diaktifkan. Mohon silakan bertanya. Terima kasih Bu Hadiri. Selamat sore Bu Rina. Sore Bu Priska, mana wajahnya nih ha? Oke, ini saya lagi baru pulang sekolah ini. Jadi bincang-bincang mengenai P5 Bu Rina. Ini barusan di sekolah siang tadi sebelum pulang ini kami berkoordinasi gitu ya. Sebenarnya ini masih banyak yang terganjal dalam pikiran saya karena ini baru ya Bu Rina ya. Kami baru akan menerapkan 23, 24. Mungkin sekolah Bu Rina sudah menerapkan di tahun sebelumnya ya. Tahun 2000. Kami baru ini Bu Rina 23, 24. Jadi kan tadi kami bersama tim koordinator proyek seperti begitu membentuk mencoba merancang gitu kan, namanya juga baru belajar Bu Rina ya, mungkin bisa menjadi nanti berbagi ataupun nanti ada yang mengganjal di pikiran saya ini boleh nanti kita saling berbagi Bu Rina ya, mohon pencerahannya juga. Jadi sepemahaman saya Bu Rina bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita kenal dengan P5 ini tidak mengintegrasikan antar guru mata pelajaran. Artinya begini Bu Rina, artinya ini bukan proyek mata pelajaran begitu ya, sepemahaman saya bukan proyek mata pelajaran, namun antar lintas mata pelajaran. Jadi tadi kami seperti ini Bu Rina, setelah dibuat SK oleh kepala sekolah melalui kurikulum yaitu SK P5 ini, ditentukanlah siapa kepala proyeknya atau koordinator proyeknya, lalu tim fasilitas
fasilitatornya adalah seluruh guru mapel yang ada di kelas itu, di kelas 7 kan misalnya ada 10 mapel ya Bu Rina ya. Jadi semuanya adalah tim fasilitator. Artinya begini, kalau misalnya mereka tidak dilibatkan sebagai tim fasilitator, hanya terintegrasi ini misalnya topik ini terintegrasi hanya mata pelajaran ini, misalnya 3 mata pelajaran. Lalu bagaimana dengan guru mata pelajaran yang lainnya, begitu kan? Karena mereka seluruh guru mata pelajaran ini kan sudah diambil 1 JP kan Bu Rina ya. Jadi kami tadi merancangnya seperti begini, tim koordinator proyek ini ada ditunjuk itu ada 5 orang. Nah 5 orang inilah karena kami tahap kedua kan mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan ya Bu Rin ya. Kami karena ini baru, jadi kami memilih tahap awal. Jadi di sana kami artinya tim koordinator proyek inilah yang berdiskusi apa tema-tema yang akan diambil dari 7 tema itu. Kami ambillah 3 tema begitu ya. 2 akan dilakukan di semester 1, 1 lagi nanti akan di semester 2 dengan tema yang berbeda. Itu yang sudah kami lakukan. Setelah itu kami ambil apa yang menjadi dimensinya, elemennya, kemudian subelemennya yang akan disasar dan capaian akan disasar. Demikian kami kemudian itu baru di koordinator proyek. Jadi artinya seperti Bu Rina tadi terintegrasi pembelajaran itu saya agak ada ganjal gitu ya loh. Ini kami membuatnya bukanlah berdasarkan mata pelajaran mengintegrasikan mata pelajaran tertentu, tapi kami semua terlibat di sini. Hanya saja koordinator proyek ini karena kami masih tahap awal gitu, jadi kami koordinator proyek ini merancang sampai nanti ke modul proyeknya. Setelah itu nanti baru kami ajak tim fasilitator ini semua, seluruh guru mapel yang mengampu di kelas itu untuk melihat dan mempelajari dan menganalisa alur-alur proyeknya sehingga nanti semuanya terlibat di kelas tim fasilitator ini sesuai dengan jam pelajaran yang sudah diambil 1 jam akan terlibat semuanya di dalam kelas. Begitu Bu Rina. Jadi itu yang agak mengganjal dalam pikiran saya. Mungkin bisa kita berbagi Bu Rina. Terima kasih. Luar biasa ini. Kalau master-master nih pertanyaannya nih menggigit ya. Jadi Bu Priska Demak luar biasa ya berbagi kita pada sore hari ini. Jadi gini, kalau kami di sekolah kami itu tahun kemarin tuh memang begitu, sama seperti yang Ibu lakukan sekarang, 10 mapelnya itu di dalamnya terlibat gitu. Kan dia antar lintas disiplin ilmu ya Bu ya. Cuman di situ satu pembelajaran yang kami ambil ketika kami memilih satu tema, ini agar ini lebih ini apa keterkaitannya dengan mapel kita? Ini kita harus masing-masing. Jadi ketika tadi itu seperti yang disebutkan tadi misalnya kewirausahaan nih. Kan kewirausahaan misalnya keripik cabai tadi. Jadi dengan tema keripik cabai ini kami mengambil benangnya itu ke masing-masing mata pelajaran. Misalnya ke IPS pembelajaran apa sih yang bisa diambil dari pembuatan ini gitu. Kemudian ke IPA apanya sih gitu. Kemudian ke PPKN-nya apa, ke olahraganya apa, kan seperti itu Bu. Jadi andaikan tidak semua mata pelajaran itu memiliki kaitan dengan proyek ini, mereka tetap bantu. Mereka harus terlibat gitu. Jadi meskipun Bu Priska yang menyusun modulnya itu tim fasilitator, koordinator, entah apa timnya gitu, yang jelas semua guru kelas 7 itu terlibat di dalam pelaksanaan proyek. Karena nanti pengaturan jadwalnya kan mereka, kalau terlibat mereka kan nggak masuk. Kemudian satu lagi, tentu saja ada guru ini yang juga mengajar di kelas 8 atau kelas 9 gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal ini juga kita harus pikirkan. Itu yang pertama. Jadi sama pengalaman kita ya Bu ya. Kemudian kemarin kita studi tiru guru IPS Mandau dan Batin Selapan ke SMP Negeri 21 Dumai itu. Mereka juga pernah melakukan itu. Kemudian di tahun kedua mereka tukar lagi strateginya. Kan tadi ada 10 mapel ya Bu ya. 10 mapel. Jadi mereka pilih yang tahun kedua itu 1 tema 3 mapel. 1 tema 3 mapel. 1 tema 4 mapel. Berarti kan hanya sekitar itulah yang
yang kita buat hubungannya dari tema proyek tadi ke mapelnya. Kan berarti hanya 3 mapel atau 4 mapel yang terkait ya Bu ya. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam jadwalnya, kita tadi lihat jadwalnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu semua guru terlibat di dalamnya. Nah, jadi meskipun nanti kan giliran mereka ada lagi temanya, 3 guru berikutnya atau 4 guru berikutnya gitu. Tapi dalam pelaksanaan semuanya ikut terlibat. Ya, Tidak ada yang diam. Mereka punya alasan untuk tidak masuk kelas gitu kan, atau tidak masuk. Gitu dia Bu. Jadi itu bagaimana strategi kita Bu, strategi kita bersama, bagaimana cara kita menentukan pelaksanaan dari proyek ini gitu. Jadi intinya kalau menurut saya ya Bu Priska ya, namanya kurikulum merdeka. Kita merdeka, diberikan kemerdekaan bagaimana cara kita mengatur pembelajaran, termasuk bagaimana cara kita mengatur pelaksanaan proyek kita ini. Nah, itu menurut saya Bu. Jadi iya, Ibu lanjutkan saja dulu seperti apa yang udah disepakati. Nanti ketemu itu Bu, ketika kita udah melaksanakan, kayaknya ini semua guru ini banyak yang santai-santai, ya kan? Itu dia kan. Juga saya tahu karena udah pengalaman. Misalnya ada 8 rombel Ibu nih. Nanti mungkin Ibu bagi ya, 3 rombel ke kelas 7A, 3 guru ke kelas 7A, 3 guru ke kelas 7B. Rupanya ada juga guru kita kan pintar Bu. Orang guru S1 ya kan? Ada kawan tuh yang rajin nyawat nengok-nengok dari jauh aja. Ada yang seperti itu. Kan gitu. Jadi intinya Bapak dan Ibu sepakati strateginya bagaimana akan kita lakukan. Kemudian pembagian tugasnya juga Bapak dan Ibu sepakati gitu. Kemudian untuk koordinator itu saya juga dengar itu untuk koordinator itu masing-masing satu proyek itu ada tambahan jam 2 jam ya. 2 JP. Ada 2 JP untuk satu proyek. Bukan satu kelas, tapi satu proyek gitu. Itu mungkin ini juga mungkin bisa membantu kawan-kawan kita yang kekurangan jam. Jadi Bu Priska jangan pikirkan dulu benar enggak salah enggak ya apa yang kita lakukan, yang penting maju terus. Maju terus ya Bu ya. Enggak ada yang benar nih. Nanti kita temuannya seiring kita melakukannya ada temuan-temuan tuh. Bagusnya begini gitu Bu. Kalau kami seperti itu. Mungkin itu Bu Priska. Terima kasih Bu Rina. Oke Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rina. Kemudian kita lanjut ke Bapak Segena Mulyana. Kepada Bapak, silahkan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Maaf Bu. Ya, tidak apa-apa Ibu. Mohon maaf saya off kamera Bu, karena daerah saya lagi hujan. Jaringan lagi kurang bersahabat. Saya dari SMP Negeri 2 Enok, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir Ibu. Dari Provinsi Riau. Ada tamu nih, ada tamu dari luar kita nih, Ibu. jauh. Iya, mohon maaf saya izin masuk di webinar ini Bu untuk menambah sedikit ilmu dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Sekaligus mungkin sedikit berbagi apa yang Ibu ceritakan tadi itu terjadi di tempat saya bekerja. Kami sudah melaksanakan P5 Ibu di tahun kemarin, dan apa yang Ibu katakan tadi benar sekali bahwa P5 yang harusnya dikerjakan atau kita kerjakan sama-sama untuk 10 mapel, ternyata betul kata Ibu tadi, di saat ada rasa bisa diandalkan, maka itulah yang menjadi patokan teman-teman gitu. Selalu berharap dia kan ada yang pandai itu, ada yang mampu, ya udahlah kita nyantai aja gitu kan. Dan itu terjadi Bu, betul-betul terjadi. Dan saya tadi sangat-sangat dapat ide dan motivasi yang luar biasa dari apa yang Ibu sampaikan, bahwa P5 itu bisa dikerjakan atau dilaksanakan bersama terkait dengan guru mapel yang misalnya berhubungan seperti itu. Misalnya kita ingin gaya hidup berkelanjutan, maka kita libatkan misalnya guru IPA, guru apa itu 3 mapel atau 4 mapel. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu sebetulnya Bu, menyusun jadwalnya. Karena kalau misalnya kita menyusun jadwalnya itu tetap semuanya tertulis di sana, hanya saya dalam pelaksanaannya kan untuk tema 1 misalnya 3 guru nih untuk beberapa pertemuan, kemudian untuk tema 2 nanti 4 guru, lalu tema ketiga nanti kan 3 guru seperti itu yang terlibat, yang terjun langsung. Cuman yang kasihannya nanti guru yang sertifikasi Bu, mohon maaf karena di sekolah saya itu banyak sertifikasi yang keluar mencari jam.
khawatirnya di luar begitu. Padahal ide yang Ibu sampaikan tadi sangat-sangat luar biasa menurut saya. Itu curhat sedikit Ibu dari sekolah saya. Ya, yang ingin saya tanyakan sebetulnya di sini terkait dengan asesmennya Ibu, asesmen untuk P5. Nah, untuk P5 itu apakah memang ada asesmen sumatifnya atau seperti apa Bu? Misalnya begini, kita melaksanakan P5 dengan tema suara demokrasi nih, misalnya dalam kurun waktu kurang lebih 55 JP misalnya. Nah, apakah di akhir JP itu kita laksanakan asesmen sumatif seperti halnya dengan pelajaran intrakurikuler, atau kita cukup melihat apa yang terjadi selama proyek berlangsung? Seperti itu. Kemudian pertanyaan saya kedua, Ibu, kalau misalnya di kelas 8, kita melakukan atau kita memilih sebuah tema yang sudah kita laksanakan di kelas 7 nih misalnya. Nah, apakah nanti di rapornya itu kita tulis tema yang sudah kita ulangi atau tidak perlu? Karena kan untuk tingkat SMP, setahu saya untuk kelas 8 itu diharuskan 2 tema, Bu ya. Nah, kalau misalnya 2 kita sampai 3 ya. 2 sampai 3. Nah, kalau misalnya kita milih 2 tema yang belum, Bu, ternyata ada 1 tema yang sudah kita laksanakan nih di kelas 7. Nah, apakah 1 tema yang sudah kita laksanakan di kelas 7 untuk rapor di kelas 8 nanti kita tulis lagi atau cukup yang 2 tema tadi aja yang baru maksud saya? Ya, itu saja Ibu. Terima kasih dan mohon izin saya izin menimbah ilmu di dalam Zoom ini. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Ibu Segena Mulyana ya. Selamat datang ya Bu bergabung dengan kami yang dari Kabupaten Mekalis. Ya satu kehormatan juga ya buat kita karena ada teman. Ya betul seperti yang kata Ibu katakan tadi, beberapa ada hambatan ya dalam pelaksanaannya. Tapi apa saja Bu, apapun yang kita lakukan pasti ada kendala dan hambatannya. Dan seiring waktu inilah yang akan kita perbaiki. Kemudian untuk asesmen, menurut yang saya baca, itu juga ada asesmen formatif dan sumatif. Bahkan ada asesmen diagnostik tadi ya Bu ya, dia asesmen awal. Jadi Bapak dan Ibu, untuk di asesmennya ini tidak ada bentuk tertentu. Tidak ada bentuk yang baku. Bapak dan Ibu bisa gunakan jurnal, bisa gunakan portofolio, bisa gunakan mungkin seperti yang contoh yang kita lihat punya SMP Negeri 21 Dumai tadi, bisa. Yang jelasnya, ketika di akhir semester 2, anak-anak juga menerima rapor proyek. Jadi apa keterangan dalam rapor proyek? Itu terkaitlah dengan tahapan yang kita lakukan, kemudian terkait dengan apa yang kita nilai. Misalnya seperti kita lakukan tema kewirausahaan tadi, mungkin salah satu penilaiannya mungkin kecekatan siswa dalam mengerjakan ataupun dalam mengupas ubi. Bisa jadi seperti itu contoh sederhananya Bu ya. Jadi untuk rapor proyek ini Bapak dan Ibu, ini per anak. Jadi namanya per anak, kemudian dijelaskan apa pencapaiannya. Ada mungkin Bapak dan Ibu ada juga yang belum dapat. Ini ada panduan pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila itu tahun 2022. Itu lengkap di sana Bu. Ketentuannya lengkap. Ketika kita udah baca itu pasti insya Allah paham. Nah gitu. Jadi seperti itu untuk penilaiannya Ibu Segena. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Berikutnya Pak Iskandar. Pak Iskandar, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya kepada Ibu narasumber kita. Halo, Pak Iskandar. Atau mungkin Pak Iskandarnya, kalau belum, ini di kolom chat masih ada. Sekali lagi, Pak Iskandar. Baca di kolom chat aja dulu Bu Adiri. Iya. Kalau begitu, ini ada pertanyaan Ibu. Izin tanya Bu, kalau SMP guru yang berkolaborasi, apakah membuat modul proyeknya masing-masing? Kemudian tunggu sebentar Bu, dirangkanu aja.
Kemudian yang kedua, mohon penjelasannya, Bu. Sebentar, Ibu. Ini Bu, mohon penjelasannya Bu, Bu narasumber, untuk kurikulum Merdeka opsi mandiri belajar, bagaimana cara implementasinya khusus kelas 1 dan kelas 4? Ini mungkin agak sedikit di luar tema tapi tidak masalah mungkin ya Bu. Jadi cara implementasi Kurmer ini di kelas 1 dan kelas 4. Kalau yang pertama tadi guru SMP berkolaborasi, apakah modulnya buatnya masing-masing gitu? Seperti itu, Ibu narasumber. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Adiri. Mungkin ini bisa saya share lagi ya, contoh modul dari SMP tadi. Jadi siapa yang membuat modul ini sebenarnya? Nah, ini juga kita sepakati. Misalnya tema yang kita ambil itu mungkin kewirausahaan atau yang lainnya. Kalau misalnya semua guru sudah sepakat, tim koordinator yang membuat, boleh. Tapi kalau semuanya ingin membuat, boleh duduk bersama dan buat bersama-sama. Ini contohnya. Ini tadi nama penyusunnya ada 2 orang. Ini berarti tim koordinator masing-masing. Boleh Bapak dan Ibu. Tapi kalau rasanya, ini kan proyek bersama nih, yuk kita buat sama-sama. Alhamdulillah. Jadi semua semua koordinator ataupun semua pembimbing bisa tahu dengan pasti langkah-langkah ataupun tahapan yang harus dilakukannya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kelas 1 dan kelas 4, sama halnya jika kita ingin membuat modul proyek, sama ya Bu ya. Guru kelas duduk bersama dengan guru mapel, kemudian diskusikan proyeknya. Nah, kemudian jika misalnya tadi katanya ibunya kami baru opsi mandiri belajar Bu, kan gitu. Kalau untuk opsi mandiri belajar, belum ada keharusan sebenarnya ya Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena sekolah kita masih menerapkan kurikulum 2013. Hanya saja arah-arah pembelajarannya kita sudah meniru implementasi kurikulum Merdeka. Tapi Dapodiknya juga masih kurikulum 2013. Tapi kalau menurut saya, toh kita akan ke sana juga, enggak apa-apa, Bapak Ibu mulai saja. Ya. Daripada tahun depan kita berubah, kita mengerjakannya, baru mengerjakannya. Kita menggali lagi informasi, mencari lagi informasi pengetahuannya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah mendapatkan sekarang ini, misalnya, oh begini rupanya, saya pengen cobalah, silahkan dicoba Bapak dan Ibu. Karena seperti kami, tahun kemarin kami juga opsinya mandiri belajar Bapak dan Ibu. Tapi kami udah lakukan proyek. Meskipun Dapodik kami masih kurikulum 2013. Begitu mungkin Bu Hadiri. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian kita beri kesempatan kepada Pak Mulyadi yang sudah raise hand. Pak Mulyadi, silahkan mengajukan pertanyaannya kepada Ibu narasumber kita. Bau, nah, jangan kurang ajar juga. Gimana Pak Mulyadi? Waalaikumsalam. Nih ngeri, saya mau pingsan nih, senior-senior semua yang bertanya ini Bu Hadiri. Enggak bertanya, dengan Ibu senior, kalau dengan saya apa julukannya coba? Suhu. Silakan Pak PP, apa kabar? Sehat Bu Rina. Ketemu lagi di tema ya. Ya Pak, silakan Pak. Klik aja Bu Rina. Kita ketahui bahwasanya untuk P5 ini merupakan bahagian daripada Merdeka. Jadi ujung-ujung dari P5 itu adalah bagaimana masukkan produk. Yang kan biasanya sekolah-sekolah itu lebih identik dengan pameran. Nah, sementara saya ingin tanyakan di sini
selain pameran, apakah untuk perayaan yang diadakan 5? Karena kita ketahui bahwasanya kalau untuk pameran itu tidak sedikit makan biaya. Tapi biaya itu hal masalah pendanaan, masalah prinsip di sekolah. Sementara kalau kita selalu mengadakan berupa pameran, nanti impact dari anak, impact dari warga sekolah, impact orang tua, pelajarannya pelajaran pameran. Karena setiap hasil produknya di akhir semester lebih sering diadakan berupa pameran. Apakah ada alternatif lain, bentuk-bentuk lain yang saya kira juga tidak kalah secara esensinya dari pameran itu? Itu aja, Brina. Oke, terima kasih Pak Mul. Jadi sebenarnya tidak harus pameran yang wah ya Pak Mulya, dan tak harus pameran gitu. Karena apa? Intinya pada pagelaran karya siswa ini kita hanya menunjukkan ini loh yang sudah dikerjakan anak kita. Ini loh, sampai di sini loh kemampuannya. Kemudian kalau misalnya ketika kita membuat lagi produknya, waktu pameran tuh biasanya itu berupa makanan ya Pak ya. Berupa makanan itu. Karena tidak mungkin pula kerupuk cabai yang saya buat tahun lalu itu saya pamerkan ke pameran bulan ini kan gitu. Jadi kalau misalnya membuat produknya seperti apa tadi? Seperti paving block tadi. Itu kan udah ada barangnya. Itu bisa kita apakan? Kita tunjukkan pada waktu pameran. Jadi seperti kata Pak Mo, saya setuju juga itu tidak harus selalu dengan pameran yang wah. Intinya pameran itu adalah menunjukkan, mempublikasikan hasil karya siswa gitu. Sama juga seperti kita waktu guru penggerak ya Pak Mulya, pada akhir pembelajaran itu kita diadakan pameran gitu. Jadi seperti itu, tapi bagaimana skopnya, luas atau sempitnya itu tergantunglah pada kemampuan kita. Jadi jangan dipaksakan Bapak dan Ibu. Kita harus pameran nih. Waktu itu webinar harus pameran. Enggak ya Bapak dan Bu. Ya intinya mungkin ada trik sekolah itu bagaimana menunjukkan hasil karya. Artinya ini loh hasil karya anak kami. Jadi anak-anak itu memang mengimplementasikan materi-materi pelajaran yang diterimanya di dalam kelas itu secara nyata. Ini loh. Ini produknya. Dan kemudian juga untuk project, saya rasa tidak harus produk. Seperti kata Ibu Juraida tadi. Kan isu-isunya kan ada ini pembakaran hutan, ya kan? Mungkin di situ hasil akhir dari produk P5-nya tidak berupa benda gitu. Mungkin bisa berupa laporan, apa bahayanya, apa gambar apanya, posternya. Jadi mungkin tagihannya itu yang bisa berbeda-beda begitu Pak Mul menurut saya. Ya, maksudnya mempertegas saja Bu. Artinya karena kepada sekolah-sekolah penggerak itu mereka memang menampilkan karya anak-anak dalam bentuk pameran yang super wah. Jadi kalau kita berkaca kepada mereka, artinya ke sekolah kita yang baru akan melaksanakan tahun ini, mereka mikir, nah segitu banyaknya biaya nanti untuk pameran gimana nih? Apa sanggup apa tidak? Itu jadinya. Betul. Iya, jadi Bapak dan Ibu jangan ditiru ya Bapak dan Ibu sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu Bapak dan Ibu ada cucuran dana dari pusat. Jadi mungkin bisa jadi mereka mengadakan pameran yang wah itu memanfaatkan dana tadi. Kalau kita hanya mengerjakannya ataupun hanya implementasi IKM ini secara mandiri, sesuai kalah dengan isi kantong kita ya Pak Mulya. Jangan dipaksakan pula gitu. Mempertegas saja Bu. Itu yang harus. Jangan nanti orang-orang tuh menilai yang P5 itu sudah dengan pameran yang wah gitu kan. Jadi kita netralkan itu Bu. Iya, tidak Bapak dan Ibu ya. Pameran itu sama dengan orang pesta Bapak dan Ibu. Mau pesta besar bisa, mau dikecilkan modalnya juga bisa, gitu kan Pak Mul? Jadi tergantung kepada keadaan kita. Nggak pameran juga nggak apa-apa. Mungkin ketika Nima rapor, letakkan aja barang anak yang udah dihasilkan anak tuh ini loh Bu gitu. Jadi tidak harus. Jadi sekali lagi mungkin tanda kutip ya, jangan ditiru bagaimana pameran sekolah penggerak itu. Karena ketika sekolah penggerak itu di SK-kan, mereka dapat kucuran dana Bapak dan Ibu dari pemerintah gitu sampai pada hasil akhirnya. Jadi itu mungkin yang harus kita tegaskan ya Pak Mulya. Alhamdulillah, makasih Pak Mulya diingatkan. Ya Bapak dan Ibu. Sedikit Ibu mungkin menanggapi pertanyaan dari Bapak Pak Mul tadi terkait dengan sebenarnya bukan menanggapi, bertanya melanjutkan pertanyaannya. Mungkin pameran di sini mungkin bisa ini pertanyaan ya Bu Rida,
Apakah bisa dalam bentuk pameran seperti mungkin rencana semester ini kan kami tidak bentuk dalam produk tapi membuat poster menggunakan Canva. Jadi apakah bisa nanti pameran itu melalui misalnya kita minta anak untuk mengupload di medsosnya gitu. Nanti kan untuk di sini kan kami tentang yuk sarapan sehat gitu Ibu. Jadi poster tentang mengajak untuk sarapan sehat. Jadi apakah bisa pameran itu nanti ini terpikir juga kalau kemarin sebelumnya kan besok pameran ini tapi dalam konteks pameran sederhana tidak yang wah, paling bayangan saya itu Bu pamer diletak di depan kelas semua produk-produk, kemudian warga sekolah melihat, seperti itu aja bayangan saya. Tetapi karena dari Pak Mul tadi jadi kalau memang pamerannya misalnya diganti atau tahap membagikan itu kita ganti ke medsos itu, anak-anak kan punya medsos masing-masing ya Bu. Bagaimana kalau anak itu men-share hasil posternya itu ke media sosialnya masing-masing. Terima kasih Ibu. Ya, bagus juga ya Bu ya, kalau melalui media sosial itu juga bagus. Artinya intinya Bapak dan Ibu, kita harus pahami pameran hasil karya anak itu adalah mempublikasikan. Nah, bagaimana teknis kita mempublikasikan hasil karya anak tadi. Nah, itu. Cuman bagaimana pelaksanaannya itu kembali lagi kepada sekolah. Cari trik yang maksudnya trik yang bisa diterapkan, kemudian tidak mungkin kalau sekolah tidak mengeluarkan dana ya juga bisa Bapak dan Ibu gitu kan. Nah, jadi itu tadi Bu Hadiri, apa yang kita pikirkan bersama itu lebih baik daripada apa yang kita pikirkan sendiri. Ketika kita udah sepakat untuk memutuskan sesuatu dan kita lakukan secara bersama, ini sangat luar biasa nih, karena yang bertanggung jawab itu bersama, dan memang kegiatan ini memang dilakukan secara bertanggung jawab bersama, tanggung jawab bersama, bukan hanya perorangan gitu. Nanti Bu Hadiri aja yang pamerkan ini nanti terjadi apa-apa, Bu Hadiri aja tanpa pengetahuan kawan-kawan yang lain ataupun kepala sekolah. Jadi intinya itu aja, kebersamaan, kolaborasi. Iya. Gitu Bu Hadiri ya menurut saya. Terima kasih Ibu. Mungkin ini ada penanya terakhir ya Ibu, karena kita waktu sudah menunjukkan jam 3.48. Mungkin ini penanya terakhir kepada Ibu Ade Irma. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk menanyakan ke narasumber kita. Ibu Ade Irma. Halo, Ibu Ade Irma, di mana? Jangan lupa PPT-nya Bu, ya nanti kita share ya Bu di grup Disdik ya. Iya, kami mau juga, memang perlu sekali untuk sebagai bahan ini. Sambil ATM kata Bu, ATM kata Bu Masita, saya ingat minggu yang lalu. Amati, tiru, modifikasi modulnya, ya kan Bu? Iya. Jangan di copy paste 100%, sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Maaf Bu, sedikit menunggu, sementara menunggu Bu Irma. Ini dari tadi yang saya ingin tanyakan terkait jumlah jumlah JP dari proyek itu. Apakah dalam 1 tahun itu ada ketentuannya, bakunya harus segini, minimalnya segini, seperti itu Ibu? Tadi kita udah tahu bahwa kalau misalnya untuk SMP itu kan 2-3 proyek nih. Kemudian waktunya itu lebih kurang 20-30% dari total jam mata pelajaran. Jadi kalau misalnya 1 jam kita ambil masing-masing mapel, SMP ada 10 mapel, berarti per tahunnya 36 jam gitu. 360. 360, sorry. 360. Jadi itu aja harapannya Bu Adiri. Bu Rina, lebih lengkapnya di struktur kurikulum Merdeka ada tuh Bu. Iya Pak. Iya, ada di situ semuanya.
karena saya ada membaca itu 360 itu tadi ini makanya saya bertanya dengan Ibu narasumber. Jadi apakah 360 itu wajib kita penuhi atau bagaimana, misalnya kalau tidak kita terpenuhi apakah ada konsekuensinya ke satuan pendidikan kita? Karena kami ini kan baru Bu, jadi sebelum melangkah lebih baik kami memastikan dulu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kalau kita lihat di kurikulumnya itu di KUSP-nya itu Bu 20 sampai 30%. Berarti kan rentangnya itu. Iya. Jadi tidak ada batasan yang baku gitu, Bu. Nah, nanti kalau misalnya proyek itu kalau Ibu bingung ketika kita masukkan jamnya itu, kalau misalnya diterima di Dapodik berarti aman. Itu aja. Jadi kita tolak ukurnya itu keterimaan jamnya di Dapodik itu, Bu. Tapi saya rasa itu nggak masalah. Kayak kami kemarin dari 3 hanya 2 terlaksana. Tapi kan waktu itu opsinya masih mandiri belajar ya Bu ya. Nah, itu. Oh iya, jadi terima kasih. Ini makanya Bu, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur bisa ada kegiatan ini. Jadi karena kemarin kan kebetulan di sekolah saya itu saya dipercayakan jadi koordinator. Ada juga nanya-nanya kan yang saya baca itu kan 360. Tapi kan tidak ada penjelasan, maklum pemahaman saya belum sampai ke situ apa seperti rentang tadi Bu ya. Dengan Ibu menjelaskan alhamdulillah saya jadi mengerti. Terima kasih. Baik Ibu Ade Irma tadi apakah pertanyaannya? Jadi halo Ibu Ade Irma? Gimana Ibu Ade Irma? Sekali lagi Ibu Ade Irma, apakah masih di room? Ada yang belum gabung di grup Disdik katanya Bu Aji, Bu Adiri. Jadi nanti tidak dapat PPT-nya. Ini gimana? Nanti Ibu apa japri saya aja ya Bu ya. Nanti saya kirim jalur pribadi sama Ibu materinya. Ibu Wirdayanti dengan Ibu Zurnieti. Iya Bu. Ya. Nanti di japri aja Bu kita kirim. Iya Bu. Terima kasih sebelumnya karena itu memang Ibu Wirdayanti biar saya. Pak Mul kan anggota tuh, ya anggota Pak Mul. Ya. Iya Bunda, anggota Pak Mul. Oh, udah ada master di situ, dah aman dah. Iya Bunda. Anggota Pak Mul itu. Oke, mungkin Ibu Ade Irmanya mungkin ada kendala. Bapak lagi, nak tahu sini mananya dah. Ada kendala Bapak Ibu. Jadi ini waktu sudah menunjukkan jam 3.54. Jadi kebersamaan kita mungkin hanya tinggal beberapa menit lagi menjelang jam 4. Di sini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan P5 ini sebelumnya kita harus mengidentifikasi dulu bagaimana kesiapan sekolah kita. Kemudian namanya proyek itu milik bersama, miliknya sekolah, miliknya kita bersama. Jadi kita harus duduk bersama. Begitu juga dengan penyusunan modulnya. Harus kita lakukan step by step, kemudian asesmennya juga harus kita laksanakan sedemikian rupa. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali, sangat-sangat berterima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Ibu Rina Ana Fitra, yang telah mencurahkan ilmunya kepada kita. Semoga Ibu diberikan keberkahan dalam hidupnya, semuanya, karirnya tambah sukses ya Ibu. Amin ya Rabbal Alamin.
Nah, untuk itu mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada sesi foto bersama. Dan sebelumnya saya sebagai moderator kegiatan hari ini, webinar kita hari ini, mungkin maklum saya jujur saja Bu Rina, saya ini Ibu Rina paham, saya ini orangnya baru tahap belajar sekali. Jadi mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan, banyak kesilapan, banyak kekurangan. Jadi saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan saya. Sekali lagi terima kasih Ibu moderator atas ilmunya. Saya kembalikan kepada Bu Ajida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber yang luar biasa pada sore ini, yaitu Ibu Rina Anafitra yang telah mau berbagi ilmunya tentang penyusunan modul proyek ya Bu ya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu moderator yang juga luar biasa telah kita dalam acara webinar pada sore ini. Baik Bapak Ibu, semoga setelah kita melaksanakan webinar ini, kita akan segera bergerak di sekolah masing-masing, juga segera berkolaborasi dengan rekan sejawat kita yang ada di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, silakan membuka kamera dulu, kita akan ada sesi foto bersama. Oke, saya screenshot dulu untuk yang halaman pertama. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, gaya bebas, Bapak Ibu, silakan. Gaya bermasa. Gimana gaya bebas? Bermasa aja Bu Rina ya. Baik Bapak Ibu, silakan tangannya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, kita tutup webinar kita pada hari ini. Kami selaku host dari webinar sore ini, mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Alida. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama Pak Pepe. Terima kasih Bu Terima kasih Rina. Dinas Pendidikan. Sama Bu.